Oke, baik sekali lagi. Selamat malam teman-teman. Dan malam ini ya, kita akan belajar mengenai basic dari Bitcoin dan USDT. Oke. Pertama, tanya diri Anda, kenapa cryptocurrency diciptakan? Ya, jawabannya gampang. Karena memang ada yang butuh itu aja. Segala sesuatu diciptakan karena ada yang perlu kan? It's very simple like that ya, betul ya. Kenapa? Karena gini, selama ini ya, kita kerja, usaha, dapat uang, mata uang. Ya, di Indonesia kita dapat rupiah. Kita simpan, ya kan? Lalu kita pikir, ini uang bisa simpan nilai. Ternyata, mata uang apapun itu tidak bisa simpan nilai. Karena terjadi namanya inflasi. Setiap tahun, semua negara cetak uang. Anda tahu uang itu, Pak? Uang itu cuma kertas kosong, dikasih angka itu aja. That's it, itu uang. Anda robek dua, nilainya nggak ada. Setuju? Yang bisa simpan nilai, contohnya itu emas. Ya, emas, Anda gunting 2, gunting 4, pecahannya laku, sesuai harga pasaran. Oke, itu emas ya. Itu sebabnya, gold is store value. Mari kita lihat sejarah emas. Tahun 94. Kenapa angka ini? Karena ini tahun, saya injakin kaki ke Jakarta. Saya asal Sumatera Utara, dari kota namanya Rantau Prapat. Bukan Prapat, Rantau Prapat. Itu masih 6 jam ke Medan. Kalau naik kereta api, dari Medan, sampai habis tuh, ujung, itu Rantau Prapat. Jadi saya bersyukur ke Tuhan, gitu lulus SMA, saya punya kesempatan sekolah ke Melbourne, Australia. Jadi saya terbang ke Australia, ambil insinyur. Gitu lulus, 94, saya langsung ke Jakarta. Jadi sama sekali nggak tahu jalan. Ya, teman terbatas. Oke. Nah, waktu itu saya ingat kan, tahun 94, 1 gram emas harganya 25.000. Ya, 1 kilo 25 juta. Waktu itu kita ngomong emas mahal, betul ya. Terus kalau ngomong gitu, emas mahal. Nah, waktu itu saya ambil uang saya beli mobil Panther. Karena saya mau pakai untuk ya kemana-mana, betul ya. Sebab kalau di kota besar, kalau nggak punya mobil, ya sama kayak nggak punya kaki, betul ya. Agak susah kan? Jadi saya pakai uang 25 juta, saya nggak beli emas, tapi saya beli mobil Panther. Oke? Nah, mari kita lihat. Ini sejarah emas. Ya, tahun 90-an, 1 kilo emas, ya 25 juta, 2 pilihan. You bisa beli emas kilo, atau beli Panther. Ya, pilih salah satu. Ya, saya beli Panther. Nah, sekarang nih, 2021 nih, ya. Harga emas yang sekilo, itu harganya, itu mendekati 1 M. Bisa kebayang nggak? Jadi kalau Anda punya mobil, yang lebih mobil, lu bawa ke sekarang, atau uang deh, 25 juta, disimpan di bank, lu bawa ke hari ini 25 juta, dapat yang motor bebek. See the difference? Nah, itu namanya bisa store value. Jadi emas itu bisa store value. Ya, bisa paham ya sekarang ya? Jadi ya, kesimpulan, emas itu tidak bikin kamu kaya. Ingat ya, emas nggak bikin kaya. Tapi emas itu menjamin Anda tetap kaya. Jadi di tahun 94, 1 kilo emas bisa beli mobil. Sekarang, 1 kilo emas tetap bisa beli mobil. Bisa lihat nggak itu? Kalau dulu ya, 25 juta bisa beli Panther. Sekarang 25 juta dapatnya bebek itu ya, motor bebek itu ya. Di sini ya. Jadi itulah canggihnya emas. Maka saya pribadi juga pegang emas sebagai investasi ya, logam mulia. Tapi emas punya kelemahan. 2, yaitu Anda agak repot nyimpen. Dan di bagian kirim, transportasi. Nah, itu kelemahannya emas fisik. Ya, simpennya susah, dan kalau mau transport, repot, kalau jumlah banyak. Nah, itu kelemahannya. Pertanyaan gini, kenapa emas harganya naik long term? Ya, long term dia cenderung naik. Jawabannya simpel, karena stoknya terbatas. Ya. Kenapa yang lain murah? Ya, seperti misalnya perak. Ya, karena perak banyak kan? Emas lebih sedikit. Sehingga harga naik, itu aja. Ya.
Jadi stoknya terbatas. Itu kuncinya. Nah, yuk sekarang ya. Mari kita bahas. Ini ada dua perusahaan keuangan yang you pasti kenal. Yang pertama yaitu Visa. Kedua, lawannya Master. Visa, nilai perusahaannya, kalau you mau beli ya, semuanya, itu nilainya 456 billion dolar with a B. Ya, ini data Jumat kemarin. Lalu, lawannya Mastercard, itu perusahaannya 354 billion. Jadi ya, dua perusahaan digabung jadi satu, totalnya 800 billion US dollar. Ya, this two company. Ya, jasa keuangan yang kamu terkenal digabungin 800 billion. Ya, ini fisik ya. Mari kita lihat Bitcoin. Ya, harus Bitcoin. Ya, nggak kelihatan mata, nggak bisa dipegang, cuma ada di handphone kita. Ya, coba angka 1 BTC itu aja udah, that's it. Nggak bisa dipegang. Nggak tahu ada nggak ada, nggak tahu simpan di mana, nggak tahu, betul ya. Virtual. Bitcoin, per sekarang nih, Anda tahu ya, Bitcoin jumlahnya itu lebih gede dari Visa plus Master. Karena saat ini, Bitcoin totalnya adalah 1 triliun dolar. Bisa ya, Visa plus Master hanya 800 billion with a B. Tapi Bitcoin seluruhnya dunia itu sudah 1 triliun. Gak ada poin dia. Segede apa dia? Pertanyaan, kenapa dia bisa naik? Karena Bitcoin diprogram ada maksimumnya. Bitcoin maksimum 21 juta. That's it, finish. Udah nggak ada lagi. Sekarang ini sudah mencapai 18,6 juta right now. Ya, ini selesai, udah. Nah, diperkirakan 10 tahun lagi akan habis. No more Bitcoin, udah nggak produksi. Ini Bitcoin nggak kayak saham ya. Kamu bisa naik isu nambah. Oh, nggak bisa. Bitcoin nggak bisa. Dari awal didesain, maksimum 21 juta. Nggak kayak saham itu ya. Perusahaan perlu duit, naik isu, tambahin saham betul ya. Itu bisa manipulasi kan? Bitcoin you cannot. Ya sekarang Bitcoin 1 triliun. Ya, melebihi Master dan Visa. Ya, bisa ngerti ini ya. Nah, kenapa Bitcoin bisa naik? Ya sama dengan emas. Dibikin supaya kuantiti terbatas, supaya harga naik. Jadi Bitcoin ya, dia diprogram secara matematik. Setiap 4 tahun, every 4 years, jumlah produksi dikurangi setengah. Itu proses dipanggil halving. Jadi ya, setiap 4 tahun, produksi dunia berkurang setengah. Ya, gitu sama dia tuh. Itu sebabnya makin lama makin dikit produksinya. Nah, produksi makin dikit, demand makin banyak, ya hukum ekonomi kan, ya semua buru-buru mau kan, that's what happen. Ya, setiap 4 tahun tuh. Ya kayak gini, awalnya diproduksi banyak. 4 tahun kemudian, setengahnya. 4 tahun lagi, setengahnya. Lama-lama, dia habis. No more itu aja. Itu Bitcoin. Nah, dulu ya, saya nggak paham yang nama halving. Ini, lihat ini ya, ini chartnya halvingnya. Anda lihat ya, ini penting nih. Pertama dia halving, kapan? 2012. Pertama dia halving. Waktu harga Bitcoin 13 US. Oke? Halving kedua, 4 tahun kemudian, harga naik ke 608. Atau dia naik ke 6 dolar. Itu naiknya 4.000% selama 4 tahun. Oke? Nah, halving ketiga, itu Mei 2020. Waktu itu ya, harga dolar 11.000. Nah, gitu saya ngerti halving, saya bilang, ini kesempatan nih. Saya mesti beli. Makanya saya pribadi langsung beli Bitcoin. Waktu itu 11.000 ya. Saya ngomong teman-teman. Ya, waktu itu di Fin, saya bilang, teman-teman, ini mau halving. Secara statistik, pengalaman, 4 tahun kemudian, itu naiknya lumayan. Boleh ya? Lumayan. Itu sejarahnya. Jadi Anda mau beli, silakan. Yang penting aku pegang. Aduh Pak, 11.000 Pak, udah tinggi, udah mahal, kayak hotel, udah tinggi. Ya sudah, ya nggak beli nggak apa-apa, fine, no problem, oke? Takut mahal kan? Ya udah, yang beli ya Anda bersyukur, oke? Kenapa? Bitcoin itu dipanggil adalah emas digital, itu emas, ya dipanggil emas digital. Kenapa? Karena dia bisa store value. Ini sejarahnya. Waktu Oktober 2020, saya ngomong teman-teman, ini mau halving ya, beli itu, harganya $11.000. Anda bisa cek di CoinMarketCap. Per hari ini, today, harga Bitcoin 57.000. Dari 11.000
Oktober 2020 ya. Sekarang ini ya, dia naik ke 57.000. Satu Bitcoin sekarang 800 juta, 800 million. Ya, satu BMW C3 lah dapat ya. Satu BMW C3 dapat. Ya, atau X1 lah ya. Itu dapat tuh. Kayak Pak Tio tuh. Itu. Dan saya bersyukur saya ada pegang waktu itu. Waktu beli di 100 jutaan. Ya, masih lumayan, oke? Itu Bitcoin-nya. Nah, ini menarik. Saat ini ya, Anda mesti tahu ya, di dunia jumlah penduduk itu 7 miliar orang right now. Dan Bitcoin hanya diproduksi 21 juta, betul? Jadi kalau Anda bagi rata ya, berarti setiap orang, manusia di bumi ya, itu kebagian 0,003 Bitcoin kalau dibagi rata. Dengan kata lain, jika Anda pegang satu Bitcoin, wah berarti Anda termasuk VIP dunia nih. Itu termasuk VIP dunia, because you got one Bitcoin. Kebayang nih? Yang lain cuma dapat 0,03, you got one. Ya, you are special person itu aja. Ya pikirkan ya, teman-teman ya. Untuk beli Bitcoin itu, Anda nggak usah beli satu. Mana punya uang? Nggak usah. Terserah. Anda mau beli berapa? Pak, saya punya uang hanya 5 juta. Ya udah, Anda beli 5 juta aja, betul ya? Tinggal dibagi aja. 5 juta dibagi 8 juta per Bitcoin. Dapatnya mungkin 0,0 berapa gitu aja. Nggak masalah. Jadi Anda nggak usah beli satu, nggak perlu. Semampunya aja. Bisa nggak Pak? Aku beli Bitcoin 1 juta. Bisa, no problem. You tinggal info aja. 1 juta Bitcoin. Dapat nanti 0,00 gitu aja gitu ya. Jadi saran saya, pegang dikit lah. Kenapa? Gitu. Kalau you nggak pegang Bitcoin, ya takut jatuh. Aku ngerti. Ya udah beli dikit setia. Rela nggak hilang setia? Saya gini ya. Teman-teman, Anda takut bikin jenol kan? Betul ya? Saya aja berpikir logika. Master sama Visa, dua digabung, cuma 8 billion, 8 billion, right? Sekarang Bitcoin udah 1 triliun. What do you think? Become zero? Kayaknya kecil kemungkinan, betul ya? Ya coba lu pakai logika itu aja. Oke? Oke lah, Anda takut fine, you beli aja. Rp1 juta deh. Ya. Kalau nanti betul dia naik, lumayan, punya dikit, gitu aja. Tapi kalau nggak beli, lu pasti kesel, betul ya? Udah bilang beli dikit nggak mau, betul ya? Takut rugi. Ya kan cuma 1 juta kan? Nggak beli semuanya kan? Ya, pikirkan itu ya. Nah, problemnya gini. Bitcoin itu susah dipakai transaksi. Susah. Kenapa? Karena naik turunnya itu volatile. Terlalu gejolak, jadi susah. Maka dia cocok ya, dipakai untuk investasi aja. Pegang yang panjang tuh ya. Ya, sebagai kayak emas digital tuh aja. Itu kelemahannya Bitcoin tuh. Itu kelemahannya. Nah, maka itulah datanglah USDT. Bitcoin kan naik turunnya gila-gilaan tuh. Bisa pusing lihatnya, betul ya. Kayak roller coaster kan. You kalau pakai dagang, lah pusing kepala lah, betul ya. Bisa untung, bisa rugi kan. Nah, sehingga sekarang ya, diciptakanlah yang namanya USDT. Nah, USDT itu apa? Dia adalah stable currency. Artinya, harganya nggak naik, nggak turun. Stabil. Ya, dia dipanggil stable coin. Jadi ya, satu USDT setara dengan 100 dolar. One to one. Nah, dan saat itu, ya kita nggak pusing kan, transaksi kan? Ya, 100 dolar itu sama dengan 100 USDT. Jadi lebih simpel kan? Nah, itulah gunanya itu. Pokoknya, dia itu adalah dipanggil stable coin, one to one dengan US dollar. Jadi bisa paham ya USDT ya? Oke, jadi Anda bisa paham, USDT dipanggil juga Tether. Itu bahasa dia tuh, Tether tuh. Nah, ini adalah 5 koin terbesar dunia. Pertama apa yang besar? Itu Bitcoin. Kedua, Ethereum. Ketiga, Binance Coin. Keempat, USDT. Kelima, Cardano. Nah, saya pribadi, saya megang 5 aja. Ya, saya ada simpan the top 5. Saya ada pegang semua. Ya bagi-bagi, karena saya nggak tahu mana yang akan banyak, betul ya. Bagi-bagi aja tuh ya. Oke, ini posisi saya. Saya pegang semuanya nih. Oke. Nah, yuk sekarang kita bahas nih.
Saya pribadi contoh ya, ini pakai Indodax. Ya terserah Anda. Anda mau pakai yang lain Binance, mau pakai Coinbin, Tokyo terserah, is the better. Ya, waktu saya ngajar pakai Indodax. Nanti setelah Anda ngerti, ya Anda mau pindah, oke, go ahead, silakan, no problem. Ya, jadi saya contoh Indodax ya. Kenapa saya pakai Indodax? Karena Indodax itu, ya kan, itu resmi di bawah pengawasan Bapepti, ya, dan Kominfo itu, ya, supaya tahu aja. Nah ini ya, ini data terakhir di Indodax. Anda lihat di Indonesia ya, Bitcoin nih satu hari diperdagangkan per hari ya 117 miliar per hari. Jadi kalau misalnya Anda hanya mau beli satu Bitcoin 8 juta, dapat nggak? Ya dapatlah. Satu hari 117 miliar per hari. Oke, Anda mau jual USDT. Pak, aku punya 1000 USDT, mau jual, laku nggak ya? Enggak, USDT per hari itu 70 miliar per hari. 70 M per hari. Anda mau jual cuma 1000, ya kemakan betul ya? Nah, supaya tahu ya, itu cukup besar. Sehingga itu cukup liquid, nggak masalah. Oke, yuk sekarang kita masuk nih ke trading fin.